ada dana alternatif yang tidak diduga dengan life skill ini. Bisa dipahami maksudnya. Dan itulah salah satu sumber anak alternatif yang dapat digali melalui manajemen berbasis sekolah. Jadi potensi sekolah dimanfaatkan lalu disinergikan dengan potensi yang ada di sekitar kita. Saya baru saja tadi menerima sebuah syair yang digugah oleh kanda saya untuk konteks Merbo ini, konteks Ujung Tanjung ini. Kata beliau tadi, rantau panjang dicok tudung, ujung Tanjung manyung tika. Ranuk dan buka boleh juk tapi antuk ngemti Tuhan. Ini kan bagus sekali ini. Tepuk tangan dulu, bagus tuh. Ya kan? Jadi saya connect dengan ini tadi, rantau panjang dicok tudung kata beliau, ujung Tanjung manyung tika. Jadi ranuk dan buka boleh juk tapi antuk ngan mestu masjid Tuhan. Itu luar biasa itu. Iya kan? Itu. Connect kan? Connect nggak? Connect. Itu. Jadi bukan tudung adalah. Langsung jadi tudung. Jadi bukan tudung adalah. Ini haram nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut pada materi ketiga, analisis KKN. Analisis KKN. Pertama. Ketuntasan minimal ini harus kita lakukan untuk mencapai ketuntasan minimal untuk MP mata pelajaran. Maka penetapan KKN itu kemudian dilakukan analisis pencapaian KKN. Lalu kita lihat alurnya, ini rambu-rambunya. Pertama, bahwa KKN kriteria ketuntasan minimal itu setiap mata pelajaran itu ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Jadi setiap awal tahun pelajaran sudah ditentukan KKM-nya untuk setiap mata pelajaran. Ayo diperhatikan kembali. Kedua, KKM ditetapkan oleh forum MGMP. Namanya Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. Kemudian nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat tentang interval 0 sampai dengan 100. Jadi ketuntasan maksimal belajar itu adalah 100. Tapi boleh saja di bawah 100 menurut kemampuan sekolah kita masing-masing dan peserta didik kita masing-masing. Ayo Bu, dilihat kemari. Ya kan? Kan nanti RPP Cina kira di lo. Kan? Atau Bu, dah pakai RPP dah pion-pion. Ini itu mau bui-bui di nopo kita buka. Bu, dah jumpa kami saya nak buka. Anaknya mau Pak 300. Karena ini sama penting. RPP juga penting, ini juga penting. Ya, kan? Ada benar-benarnya. Tidak lagi yang juga kalau dulu, ya. Ada 100, nah itu hampirnya tinggalnya aja. 100 maksimalnya, tapi boleh di bawah angka 100, tergantung potensi sekolah kita masing-masing. Nanti ada kompleksitasnya, ada daya hukumnya, ada inteknya. Berikutnya adalah nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Kemudian sekolah dapat menetapkan KKN di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal ini. Kalau gitu boleh 85, boleh 70, boleh berapa ya? Boleh juga 100. Kalau memang mungkin. Tapi kalau tidak mungkin jangan terlalu mengada-ngada. Kemudian nilai KKN harus dicantumkan dalam LHBS, laporan hasil belajar siswa.